Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Francisca Bermesti dari kelas 3A dengan NIM P2724202406. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang handling sitotoksik dan penanganan tumpahan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu penanganan tumpahan. Nah, tumpahan steril adalah resiko di ruang aseptik atau percikan injeksi atau infus, yang dimana tumpahan tersebut meliputi dari cairan obat, larutan steril, dan juga bahan kimia yang harus dijaga kesterilannya. Nah, tumpahan sendiri memiliki beberapa resiko, salah satunya yaitu kontaminasi lingkungan kerja. Yang kedua, resiko infeksi silang. Yang ketiga, pemborosan bahan steril dan bahaya bagi petugas. Kemudian, untuk prosedur penanganannya yaitu dengan cara mengisolasi area tumpahan, menggunakan APD secara lengkap seperti sarung tangan steril, masker, dan juga apron. Kemudian, serap cairan dengan kain atau tisu basah. Kemudian, bersihkan dengan disinfektan sesuai jenis bahan. Kemudian, buang limbah ke kantong limbah B3 atau sitotoksik. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi dan laporkan. Baik, setelah itu ada juga pencegahan dan tindakan berdasarkan lokasi tumpahan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pencegahan. Nah, gimana sih cara mencegah terjadinya tumpahan? Yang pertama dengan menjaga area kerja untuk tetap rapi, bersih, dan bebas dari benda yang tidak diperlukan. Yang kedua, gunakan teknik aseptis yang ketat. Dan yang ketiga adalah mengikuti SOP untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya tumpahan. Nah, kemudian tindakan berdasarkan lokasi tumpahan. Apabila tumpahan terjadi pada permukaan benda yang keras, maka bisa dibersihkan dengan spill kit. Oke, selanjutnya, apabila tumpahan mengenai mata, maka bisa dibilas dengan cairan atau cairan isotonis selama 15 menit. Kemudian, apabila tumpahan mengenai kulit, maka bisa dicuci dengan sabun selama 10 menit lalu dibilas. Nah, cara mencucinya itu dengan air mengalir ya. Jadi kalau misal terkena tumpahan, pastikan dicucinya tuh dengan air mengalir. Selanjutnya, apabila tumpahan mengenai linen, maka diberi label sitotastika dan dicuci secara terpisah. Baik, selanjutnya adalah langkah umum saat terjadi tumpahan. Jadi gimana nih cara menangani tumpahan? Yang pertama tentunya jangan panik lalu minta bantuan. Yang kedua, matikan AC apabila tumpahan tersebut berupa serbuk, lalu perhatikan arah angin. Kemudian yang ketiga, siapkan spill kit, lalu isolasi area. Kemudian kenakan APD lengkap, kumpulkan pecahan kaca, serap tumpahan dengan kain dengan arah luar ke dalam, yaitu dari arah yang tidak terkena tumpahan menuju ke arah yang terkena tumpahan. Nah, kemudian bersihkan, keringkan, dan buang limbah sesuai prosedur. Selanjutnya, lepas APD dengan benar, cuci tangan dengan bersih, dokumentasikan dan laporkan. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan untuk menangani tumpahan yaitu APD, spill kit, dan tempat sampah limbah B3 atau sitotoksik. Baik, kemudian materi yang kedua yaitu Total Parenteral Nutrition atau TPN. Nah, TPN pemberian nutrisi melalui intravena untuk memenuhi kebutuhan pasien yang tidak bisa makan secara internal. Nah, TPN sendiri biasanya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan elektrolit. Nah, kemudian ada 3 jenis TPN. Yang pertama yaitu 1 in 1, 2 in 1, dan 3 in 1. Kemudian, untuk komponen umumnya, TPN biasanya berisi dextrose, asam amino, lipid, vitamin, air steril. Seperti contoh produknya yaitu ada KAEN, N2, N4, N5, aminofusin, intralipid 20%. Kemudian untuk prinsip pembuatannya yaitu dengan aseptis dispensing dan no touch technique. Artinya tidak
Pembuatannya itu secara aseptis. Kemudian sistem pemberiannya yaitu berupa botol terpisah, formula individual, dan formula standar. Nah, kemudian untuk penyimpanannya disimpan pada suhu 2-6 derajat Celcius, lalu dikeluarkan 4 hingga 6 jam sebelum digunakan. Lalu larangannya adalah tidak disimpan lebih dari 24 jam pada suhu ruang. Oke, selanjutnya untuk pelabelan TPN yaitu berisi nama pasien, ruang perawatan, komposisi, nomor batch, tanggal buat dan kadaluarsa, cara menyimpan, dan perhatian khusus. Kemudian untuk metode pemberiannya yaitu dengan jalur verifer, jalur sentral. Kemudian untuk penghentian TPN tidak boleh mendadak. Turunkan kecepatan 12 jam sebelum berhenti. Kemudian jika darurat, ganti dengan dextrose 10%. Untuk monitor efek sampingnya yaitu infeksi, kolestatis, trombosis, hiperglikemia ataupun hipoglikemia. Kemudian gangguan napas, kejang, demam, mual, dan juga berat badan naik. Oke, untuk kondisi khusus seperti gagal ginjal atau hati, itu dengan cara dibatasi cairan dan NA-nya. Kemudian untuk diabetes, turunkan karbohidrat dan naikkan lemaknya. Kemudian untuk pasien anestesi, hentikan sementara lalu diganti dengan dextrose 10%. Oke, untuk perhitungan kasusnya, itu hitung kebutuhan energi, tentukan volume dan komposisi cairan TPN, dan juga hitung rasio KH, protein, dan juga lemak. Kemudian cara kerja seperti penyiapan dan pencampurannya yaitu dengan verifikasi resep dan hitung dosis. Kemudian gunakan APD steril, lakukan di ruang aseptik. Kemudian campurkan dextrose, lalu asam amino, lalu air steril, lalu lemak, kemudian elektrolit atau aditif. Kemudian segel dan labeli botol infus. Lalu siapkan infus set, hubungkan dengan three-way stopcock. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu handling cytotoxic. Sediaan sitostatika atau obat kanker beresiko tinggi. Karena apa? Karena sifatnya karsinogenik atau menyebabkan kanker, kemudian mutagenik atau mutasigen, dan juga teratogenik atau bahaya terhadap janin. Tujuan handling cytotoxic yaitu untuk melindungi petugas dari paparan, menjaga sterilitas dan juga keamanan dari pasien. Kemudian untuk penyusunan dan pencampuran. Hal tersebut dilakukan dalam Biological Safety Cabinet atau biasa disebut dengan BSC, kemudian menggunakan teknik aseptik oleh petugas yang sudah terlatih. Kemudian, hitung konsentrasi dan volume dengan rumus. Kadar 1 dikali volume 1 sama dengan kadar campuran dikali volume campuran. Contoh perhitungannya seperti yang tertera pada PPT. Kemudian, alat dan bahannya yaitu seperti, maksudnya BSC, kasa steril, obat dalam vial, obat dalam ampul, spray 5 ml, alkohol swab, alkohol 70% dalam botol spray. Kemudian langkah umum pencampurannya yaitu cek resep, periksa obat dan pelarut, hitung dosis dan juga volume, buat label dan form pencampuran, kemudian masukkan alat dan obat melalui pass box ke ruang steril, kemudian gunakan APD lengkap, bersihkan meja BSC dengan alkohol 70%, kemudian campur obat aseptik di BSC, kemudian buang limbah terkontaminasi ke dalam kantong sitostatik. Kemudian untuk protap persiapan dan pencampuran yaitu dengan cuci tangan secara aseptik dengan antiseptik, kemudian gunakan APD lengkap. Selanjutnya bersihkan BSC sebelum dan sesudah digunakan untuk bekerja. Kemudian gunakan kasa steril sebagai alas. Kemudian setelah pencampuran beli label dan etiket. Kemudian lakukan dekontaminasi ruang dan lepaskan APD sesuai dengan urutan, yaitu dari APD yang mungkin paling kotor. Kemudian teknik memindahkan obat.
Apabila dari ampul, maka buka dengan kasa, ambil larutan dengan spuit, sesuaikan volume dan suntikan ke botol infus. Dan apabila dari vial, bersihkan tutup, tambahkan pelarut, tarik larutan, lalu ganti jarum baru. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan cara menangani tumpuhan sitotoksik. Yang pertama, yaitu dengan jangan panik, kemudian minta bantuan. Setelah itu, jika tumbuhan berupa serbuk, maka segera matikan AC, lalu perhatikan arah angin. Yang ketiga, yaitu segera minta bantuan. Yang keempat, siapkan spill kit. Yang kelima, isolasi area. Kemudian yang keenam, kenakan APD lengkap seperti masker, handscoon, jas lab, dan juga sendal lab atau penutup kaki lainnya. Kemudian buang pecahan kaca atau gelas ke dalam tempat sampah yang telah ditentukan. Kita buang. Kemudian serap cairan yang tertumpah dengan menggunakan kain penyerap dengan arah dari luar ke dalam. Setelah itu, buang lap ke dalam tempat sampah yang telah ditentukan. Kemudian bersihkan lantai dengan cairan deaktivator. Setelah itu, keringkan menggunakan tisu dengan cara yang sama. Setelah itu, buang ke dalam tempat sampah yang telah ditentukan. Kemudian, bersihkan menggunakan air. Setelah itu, keringkan kembali menggunakan tisu. Nah, setelah selesai, lalu kita bisa melepas APD kita dari yang memungkinkan paling kotor. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.